صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
محمد يا الله tanpa mengurangi rasa hormat atas ta'zim wa takrim kepada para kiai, para masyayikh, para guru, para sesepuh, orang tua, para hadirin semua. Saya minta ridho, minta izinnya untuk memimpin pembacaan doa. Semoga doa kita, maulid kita yang tadi kita sama-sama baca menjadi wasilah turunnya ridho hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala, bersambungnya ruhnya, cintanya serta ilmunya orang tua kita, leluhur kita,
guru-guru kita, kepada kita semua, dan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألهقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari aparat Mekarwangi. Pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Bapak Ai Suhari selaku Sekdes Desa Mekarwangi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Fathus Saadah Bapak Ujat, yang saya hormati guru kita bersama Pak Dr. Anas Haji Zainal Abidin, yang saya hormati Ustadz Khairuddin Eshkum, Ustadz Jamaluddin, Ustadz Ilin, juga semua para ustadz yang tidak dapat saya sebutkan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, juga ibu-ibu semua yang saya hormati, adik-adik sekalian yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul tentunya dalam rangka acara melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita jadikan acara pada malam hari ini sebagai momentum kita seluruh warga Desa Mekarwangi untuk terus menjalin silaturahmi yang jauh dan yang dekat, saling menghargai, saling mendekati, tidak saling menyakiti. Marilah kita sama-sama saling menghormati
Itulah harapan kita semua dengan adanya acara Maulid Nabi ini. Sekali lagi saya sampaikan, marilah kita jadikan momentum sebagai ajang silaturahmi untuk kita semua, khususnya warga Desa Mekarwangi. Dan ini juga kan yang hadir dari Rawajulang, Rawabatok, Warung Gorin, juga seluruh mungkin perwakilan dari Majelis Taklim, musola atau masjid hadir pada malam hari ini. Marilah kita jadikan sebagai momentum kebersamaan kita semua. Kita menjaga tali silaturahmi sebaik-baiknya, karena jarang acara kita berkumpul seperti ini adalah acara yang jarang kita laksanakan. Alhamdulillah dengan acara ini, walaupun mungkin Maulid Nabi yang sudah lewat jauh, tapi tidak ada kata terlambat demi kebaikan, kita tetap laksanakan. Alhamdulillah panitia dengan semangat melaksanakan, mengadakan acara Maulid ini yang awalnya tadi udah teduh gelap dan sekarang alhamdulillah cerah sekali, dan alhamdulillah jamaahnya banyak sekali. Nah, ini luar biasa. Mungkin terima kasih panitia yang sudah luar biasa semangat terus menjadikan acara ini acara yang terbaik pada malam hari ini. Kami dari perwakilan pemerintahan Desa Mekarwangi tak lupa mengucapkan mohon maaf kepada seluruh warga Desa Mekarwangi, mungkin dalam pelayanan kami di pemerintahan Desa Mekarwangi masih banyak kekurangan. Kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mungkin dari aparatur Desa Mekarwangi termasuk saya, kepala desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, karena kita semua bukannya manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Marilah kita di saat momentum ini jadikan momentum saling memaafkan, saling mengkoreksi diri. Makanya pada malam hari ini jadikanlah malam ini malam momentum yang terbaik untuk silaturahmi kita semua. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, sambil menunggu penceramah kita yang sedang di jalan, ini maklumat daripada rekan-rekan panitia bahwasanya panitia akan mengadakan nanggok. Ya, mungkin ibu-ibu mempersiapkan uang rejehan Fadol kepada grup hadroh diiringin oleh sholawat. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya sambutan daripada perwakilan Dewan Guru Musola Fathul Saadah, mungkin sekaligus nasihat untuk kita semua yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Khairuddin Ashum. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hidup itu harus penuh dengan makna. Jadi kalau salam kita paham dengan maknanya, maka harus dijawab, sebab salam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, jadi diam baik. Jawab. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyuna Muhammadun. Dua kali diam dulu. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya faqad afta'a tariqal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Fathul Saadah, saudara saya, keluarga saya, Bapak Ujat Derajat, kita doakan semoga istiqomah membina, membimbing para remaja, para orang tua yang insya Allah senantiasa Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kiai yang sengaja diundang pada malam hari ini, datang belum? Ini mau bisa lama sebentar saya Bu ngomongnya, karena Kiai masih di perjalanan, udah di Warung-Goring apa di mana ini? Bapak Kiai Haji Rojali Asrori, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Jenam Abidin SS, yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, sepuh kita, Bapak Ustadz Misar Sajili, Ustadz Muda, Ustadz Rifai, juga para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pimpinan masjid, pimpinan musola, ketua majelis taklim, serta para jamaah semua, aparat desa, saudara saya juga, Bapak Isuhari, juga tentunya Bapak Adi Winarto Sakutadus, Bapak RT Mansur, Bapak Wakil Samad, seluruh pemerintahan Desa Mekarwangi yang saya hormati, Bapak dan Ibu, para jamaah semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin.
juga tentunya para pemuda yang pada malam hari ini putih semuanya bajunya, alhamdulillah, serta para aparat-aparat keamanan, tukang parkir, alhamdulillah, motor aman mudah-mudahan. Puja puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat hidayah. Karena tanpa dukungan daripada nikmat-nikmat itu, orang yang punya waktu luang kalau kagak mau datang ya kagak datang meskipun dekat. Tetapi ini alhamdulillah, kalau kata Pak Sekdes tadi, dari yang jauh-jauh ke nyampe, ilokan yang dekat orang nyampe. Nah, mudah-mudahan kita semua hadir dalam keadaan benar-benar mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam terhatur kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, satu harapan besar bagi kita, orang yang saat ini merindukan dan menantikan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam cara, dengan beragam metode, bahwa kita ini berharap banget, berharap penuh bahwa dengan amalan-amalan dunia kita yang saat ini kita lakoni, kita baca sholawat, apa kepengennya? Mendapatkan syafaat. Bukan Ustadz, saya bukan pengen syafaat. Pengen apa tuh? Pengen kaya? Boleh orang? Boleh. Bukan, saya mau bukan pengen syafaat. Pengen apa? Pengen urusan lancar. Boleh kagak kira-kira Bu? Boleh aja. Cuman masih di level syariat. Nah, kita tentunya orang-orang yang selalu mendengar alunan sholawat, apalagi bulan-bulan maulid kemarin tuh, hampir setiap malam ada acara maulid. Kita dikumpulkan dalam rangka membangun mahabbah kepada Kanjeng Nabi yang mulia. Namun ketika acara-acara yang penuh dengan biaya ini dibangun tanpa ada rasa mahabbah yang terbina, terarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka kelakuan kita akan tetap sama seperti kita tidak melakukan peringatan-peringatan maulid Nabi. Maka tentunya lewat peringatan ini kita berusaha ikhtiar agar apa yang kita jalankan saat ini, kegiatan-kegiatan sholawat yang kita baca, mampu menghadirkan di dalam kelakuan kita ini akhlakul karimah, karena Nabi punya misi besar, yakni membangun akhlak yang baik. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga layak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kiainya masih lama, sedikit aja dah dari saya. Ini tentunya panitia yang malam hari ini melaksanakan acara. Tadi sore tuh udah empot-empotan Bu, udah khawatir, harap-harap, cemas, takut apa nih, berusut, takut hujan gede. Namun ternyata doa-doa daripada para jamaah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang ikhlas mendoakan para panitia yang mungkin namanya nggak tercantum di proposal, yang namanya nggak ada di proposal, tetapi karena ada niatan baik pengen ngebantu ini para panitia supaya kagak kebrik, kagak becek, akhirnya apa nih, diangkat oleh Allah doanya hingga terang menderang sampai hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian karena pelopornya adalah para pemuda, ada pesan daripada Imam Syafi'i. Apa pesannya? Bismillahirrahmanirrahim. Hayatul fata wallahi bil ilmi waqtuqa idza lam yakuna li'tibara lidati. Ini para grup Marawis Hadroh yang tadi baca sholawat dibantu sama Ustadz Ren, Ustadz Hamid, mendedahkan sholawat bahwa di sini
anak-anak muda ini harus menjadi dua cara agar dia menjadi anak-anak yang punya manfaat bagi umat. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi, kehidupan seorang pemuda, atau bisa jadi dah, atau ada orang tua kita yang masih berjiwa muda. Maksudnya apa nih? Kalau ke musola masih gagah pak jalannya, kalau ke musola masih lincah gerak-geriknya, kalau sholat kagak repot untuk geraknya. Bisa jadi ini dikatakan dengan orang tua yang berjiwa muda. Nah, kata Imam Syafi'i, kehidupan seorang pemuda itu demi Allah bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna li'tibaru lidati, seandainya kedua pilar ini kagak ada, ilmu dia kagak ada, takwa juga enggak, apa kerjaannya? Kagak mau ngaji, kagak mau belajar, ibadah kagak, bahaya. Akhirnya apa nih? Orang tua yang ngelangsa. Sementara orang tua punya harapan gede, orang tua punya harapan besar ketika nanti anaknya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang soleh-solehah. Seandainya ada orang tua yang kurang hebat ibadahnya, seandainya ada orang tua yang kurang ilmunya, namun lantaran dia punya anak yang soleh-solehah yang siap membantu di kala usia senjanya, dia berdoa kepada Allah, maka lambaian tangan daripada anak-anak soleh ini akan menjadi juru selamat orang tua di dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugasnya emak-emak, tugasnya ibu-ibu dan juga orang tua, kalau masih ada anak yang mau belajar ngaji, suruh ngaji. Supaya apa nih? Supaya kita punya harapan. Udah pejeh bu, udah pejeh, apa pejeh teh? Udah kadongan kita ya bu ya, kurang ngerti banyak perkara agama, atau anak-anak kita nanti udah pinter. Kan kalau ada anak yang pinter memerenan, ada harap-harapan kita ke depannya, ada harap-harapan bahagia. Karena kalau anak-anak yang soleh-solehah mah itu akan sangat mengerti kepada hal-hal yang dibutuhkan orang tuanya, akan mengerti betul bagaimana cara dia berbakti kepada kedua orang tuanya setelah dulu tangan-tangan halus daripada orang tua kita yang menjadi sebab kita dewasa sampai hari ini. Nah, cuman kan kadang-kadang ada anak yang suka merugul sama orang tuanya. Nah, mudah-mudahan generasi daripada musola Fathus Saadah ini Allah jadikan generasi emas sesuai dengan yang kita baca. Itu apa bacaannya itu? Menjadi generasi emas. Emas apa tembaga ini? Emas ya, mewarisi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cocok ini bagi sampaikan sama saya ya, bahwa pilar manusia seorang pemuda punya harkat martabat dalam pandangan Allah, dalam pandangan kanjeng Nabi, dalam pandangan orang tuanya, dalam pandangan masyarakat halayak luas, bahwa dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mau ngomong lama, cuma takut udah datang ceramahnya. Udah nyampe belum ceramahnya? Udah kan tuh? Udah hari ini? Bagus. Demikian Pak. Jadi itu saya sampaikan, mudah bermanfaat. Tentu harapan kita di sini di musola ada pengajian malam minggunya. Alhamdulillah Pak, nih bapak-bapak nih yang masih berjiwa muda, karena nanti ada orang yang kemauannya tinggi untuk beribadah tetapi tidak mampu. Kenapa? Karena segala rasa udah dirasa. Asam uratnya kambuh, asam lambungnya kumat, jalan udah susah. Maka ketika nanti ada orang semangat beribadah, katakanlah orang sepuh, namun tidak mampu beribadah. Nah, saat ini ketika kemauan ditunjang dengan
kemampuan itu ada, maka jangan disia-siakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita menjadi bagian daripada umatnya Kanjeng Nabi yang mulia, karena kata Nabi, man nasya sholata alayya faqad akhta'a thariqal jannah. Siapa orang yang melupakan sholawat kepada Rasulullah, maka dia sejatinya ini udah nyimpang jalan, kagak bakal nyampe ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat ada yang namanya sholawat. Orang yang melaksanakan sholat hakikatnya sedang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja dah ya, kan memang udah datang penceramahnya, dan nanti katanya ada nasi ngebul, nasi kebuli. Ya makanya nanti ibunya pulang dulu Bu, kita makan bareng-bareng. Kalau ada sisa silahkan bawa. Siapin kresek yang gede demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun salamun kamiskil hitam alaikum tu'ala badaya kiram wa mabit mahon asbih walam wadu'ana hadan Baiklah, selanjutnya acara pada malam hari ini yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Dr. Andas Rojali Al-Asyari. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala al-badru alaina min
لثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا للهداية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di pojokan masih ada yang diam. Baik. Kata Nabi, man sallimal muslimuna faradda alaihi sallat alaihi malaikatu sab'ina marrah wala maradda alaihi faradda man hum ma'ahum summa yal'anu sab'ina marrah. Kalau ada orang Islam ngucapin salam, di mana kita ketemu sama orang Islam ngucapin salam, kemudian ucapan salam itu dijawab, maka yang menjawab salam itu didoakan oleh malaikat 70 kali doa. Tapi kalau ada orang Islam ngucapin salam, yang ngedenger ucapan itu diem baik, menang baik, cembreng baik, bacun baik, ngajublag baik, ngajadog. Tenang, ada yang mewakili menjawab salam kita. Siapa? Para makhluk Allah ngan kita kagak ngedenger. Paling tidak inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Dua malaikat itu yang mewakili menjawab salam kita. Namun setelah mereka menjawab salam kita, mewakili menjawab salam kita, kemudian mereka nyumpain sama orang yang diam baik, bacung baik, jublak baik, ngajadog 70 kali sumpahan Bapak Ibu. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah markisa. Jawab salamnya kepaksa, takut disumpahin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Aparatur pemerintah yang sangat saya hormati, baik Bapak Kepala Desa yang jeneng atau Lurah Hormat, Bapak Haji Samsuci. Kebetulan saya kenal lama sama beliau, cuman beliau lupa. Soalnya makin kesini saya bukan malah makin gede, makin keriput. Lupanya dia lupa. Al-Mukarramun, para guru, para asatid wal asatidah, al-alim al-alama, para masaih, para hujaj wal hujaja, bil khusus akhina al-kiram wal muhtaram al-ustaz Zainal Abidin, al-ustaz Hamid, juga para asatid wal asatidah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politisi, tokoh pemerintahan yang dianggap tokoh atau yang ditokohin, yang sangat saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang masih seger atau yang udah mulai kelenger, masih sore ngajinya, ada yang udah 3 kali angop, bentar-bentar ngeliat jam, bentar-bentar ngeliat jam. Insya Allah saya kagak lama, mudah-mudahan paling sampai jam 3.
Hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah rizki, duit banyak, biar bisa berbagi, biar bisa sedekah, biar bisa umroh, biar bisa haji, biar bisa ngunasin utang. Ntar kalau utangnya udah lunas, utang lagi baik. Alhamdulillah kita ketemu di tempat yang mulia ini. Dan tolong pancangkan, tetapkan, azamkan hati kita bahwa kita datang ke sini semata-mata mencari ridho Allah melalui kegiatan peringatan maulidnya junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Tadi saya sampai Ustadz menyinggung tentang pemuda. Saya sih berarti udah nggak perlu ngajarin lagi adik-adik saya. Yang jelas saya bangga. Ini malam minggu umumnya anak muda, lihat Bu, kumpulnya di perapatan-perapatan, di bodeman-bodeman, di tempat hibur-hiburan, di kafe-kafe, di bioskop, betul nggak? Tapi ternyata masih ada sekelompok pemuda yang hadir di tempat ini karena peduli terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pemuda yang ada di sini termasuk jenis makhluk yang langka. Berarti lu sama Matirek. Dalam hukum ekonomi, di mana barang langka pasti harganya mahal, betul? Jengkol, kenal jengkol? Mampunya banyak. Jengkol kalau lagi banyak itu 10.000 sekandutan, betul. Tapi kalau lagi langka 60.000 sekilo kecil-kecil kayak kancing nenek-nenek. Artinya Anda anak-anak muda, adik-adik anak muda, kaulah muda, bukan cuma mahal dalam pandangan manusia, tapi mahal dalam pandangan Allah Subhanahu. Cuma saya pesan, karena ini generasi kebanggaan Nabi, saya pesan sesuai dengan pesannya mendiang Presiden Amerika. Ibu bapak tahu Amerika dari lampu merah ke kere, ayo terus dua puka-pukannya. Terhadap pemuda, John F. Kennedy pernah bilang begini, Pak. If you sing before breakfast, you cry before night. Lu ngerti? Baru lagi lu gua ngomong jorok paham. Kalau kau bernyanyi adik-adikku anak-anak muda sebelum datangnya sarapan pagi, kau akan menyesal sebelum datangnya malam. Artinya apa? Ini bahasa filosofi. Kalau kau masa mudamu kau sia-siakan waktumu, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau ibadah, kerjaannya rag-rag, reg-reg, kesonok mari, yang digendong gitar, yang digendong kendang, yang digendong cuma alat musik. Kemudian yang diboncengin wadon siapa gitu boncengin. Kerjaannya hanya halu setiap sore, setiap malam. Disuruh belajar nggak mau, sekolah males. Kalian pasti akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena hidup kalian telah menyia-nyiakan waktu. Seharusnya kalian menuntut ilmu, tetapi ternyata kalian sia-siakan. Sebab tanpa ilmu adik-adik tidak ada yang dapat kita perbuat. What can you do, bro? Tak ada yang bisa kita perbuat. Betul? Singkat saja, ini sebagai bahan pertimbangan buat adik-adik saya. Ada anak muda, dek, ini jangankan sampai urusan sholat, urusan azan aja kagak pakai ilmu, nyasar.
ada 4 anak muda Pak, pulang nonton dangdut. Nah ini di kampung saya. Pulang kemalaman tidur di musola. Tahu sendiri kan, musola di mana-mana game longo, cuman musola ini doang nih. Saya heran nih, cakep bener nih musola. Berarti orang-orang di sini tingkat beragamanya tinggi. Mudah-mudahan sorga semua. Sebab sedekahnya udah ketahuan. Lah sebelah sono kampung saya Pak, disuruh kambingnya lumpuh. Tidur anak muda, subuh dibangunin sama aki-aki. Biasanya itu semuanya dihandle sama aki-aki. Coba dah, lihat di kampung-kampung. Urusan agama itu biasanya aki-aki peran utamanya. Mulai dari nabu tontong aki-aki, nabu bedung aki-aki, azan aki-aki, solawatan aki-aki, yang imam aki-aki, makmum aki-aki, yang zikir baca doa gulung tikar, matiin listrik, ngisi kolom, yang tahlil, yang mampus. Ya buat ya. Saya yakin di sini mah kagak. Singkat cerita ini aki-aki nyampe ke musola Pak, ternyata sudah ada 4 pemuda tuh tidur di musola. Aki-aki nggak pede karena bagaimanapun yang namanya pemuda pasti pandai azan, bisa komat, bisa segalanya. Akhirnya kata aki-aki, tong azan tong. Apa kata anak muda? Ini betorong-torong. Ibu-ibu ngerti nggak betorong-torong? Pinter ya, betorong-torong tuh bahasa Hongkong tuh. Lu paham ternyata. Jack, ajan Jack. Kagak bisa aku mah. Udah lu aja Japri. 2 lagi. Nah, lu peang. Ini betorong-torong. Lu peang pasti bisa. Apaan rumah lu dekat masjid? Mendekat doang. Nah, buluk nih, si buluk nih, pasti tuluk, lu bisa. Kata si buluk, lu kagak bisa. Pokoknya lu harus azan, jaga dong lu, ya, geng kita. Malu lu sama aki-aki. Tadi lu lagi nyumbang tuh di dangdutan, suara lu mantep. Akhirnya dipaksa mau kagak mau, tumben dia azan kagak pakai ilmu. Azan subuh Pak, petukar taker. Hayya 'alas Allahu Akbar. Titik penyakit. Jangan dikira gampang buat orang yang kagak berilmu, bisa jadi seperti itu. Akhirnya Ustadz Somad yang di pinggir musola itu belangkah. Dia kagak terima. Kenapa? Karena azan di musola dia begitu modelnya. Pala lain, buntut lain. Ustadz Somad kena bingung. Siapa yang azan tadi? Semuanya surang situ. Lu sih, lu. Atau lu kagak bisa jadi suruh banget. Siapa yang azan? Akhirnya ngaku juga, buluk Ustaz. Lu ngapa azan salah buluk? Ini teh musola dekat rumah gua. No kedengeran di mana-mana. Dianggapnya gua kagak ngajarin bocah. Ternyata emang lu yang kagak bisa, lu yang kagak ada ilmunya. Bahasa orang kampung mah emang lu yang tolol. Maaf Ustaz, leher saya keseleo. Itu aki-aki nyengir. Sudah. Wudhu. Begitu wudhu, komat. Aki-aki nggak mau. Ayo anak muda, luluk ogah najis.
lupa yang orang dah tergodomelin lagi celungat udah tanpa sholat. Kesel ini Ustadz Somad ngimamin sholat subuh yang biasanya surah-surah yang panjang paling tidak sabihis, karena hawa kesel takut keder dia ganti Pak, dia takut keder apa jangankan baca surat lapaz amin aja, amin ngucapin amin bari kesel orang bener. Nih ibu-ibu nih habis berantem sama laki gara-gara minta duit buat setor emok orang dikasih. Terus bapak maksa ayo sholat jamaah, ibu jadi makmum tapi baru kesal. Amin gak orang enak bu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesal. Aturan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah itu amin beras banyak duit banyak. Dia baca kulhu, kependekan gengsi dong masa ustadz profesional subuh kulhu. Akhirnya dia ambil sama tengah kuliah dia baca al-kafirun. Ibu bapak ustadz itu jangan dianggap gampang. Surat al-kafirun teh banyak perapatan yang sama. Kalau tibang tebang mah banyak yang keder. Ternyata emang baru kesel kagak konsentrasi. Itu kuliah ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum wa la ana. Ora ketemu nyari laku. Ini aki-aki udah pada keder nih dengkul laku. Nungguin laku. Encok kamu wala ana wala antum wala ana wala antum. Dia kagak tahu nih aki-aki jawara mantan mandor pasar induk. Ini imam kena gua gebok nih imam lah encok gua pekambu pada keder gua nungguin laku lama banget wala ana wala antum wala ana wala antum. Akhirnya dipungkas sama aki-aki lakum goblok. Lakum dinukum waladdallin. Serta dua kali amin. Bubar aki-aki dibanting songkonya kapok terus membayar. Gara-gara siapa? Anak muda tuh tadi azan gak pakai ilmu, betul. Hati-hati makanya adik-adik. Ini sugesti moral aja buat kalian sebagai satu pertimbangan. Karena nasib kagak ada yang tahu. Ada anak muda ganteng tapi ilmunya kagak ada, nasibnya bagus dipungut dia teh jadi mantu ustad. Konsekuensi resiko jadi mantu ustad paling nggak deket dong sama ibadah, betul. Bisa dong baca Quran. Ini si Muhammad teh boro-boro baca Quran bu, sholatnya kagak belul kagak bisa. Ini bininya baru tahu. Nah setelah orang pada sembahyang dia kagak pernah sembahyang. Bang kata bininya, saya perhatiin kok abang nggak pernah sembahyang. Kalau disuruh kok ada alasan baik. Maaf nong, ya Allah maaf. Abang teh nggak bisa sholat. Ya Allah bang, kaget. Kenapa abang itu waktu itu nerima? Abang teh jadi mantu. Abang nerima, abang jadi mantu. Apaan waktu itu dites masing-masing. Apaan yang ngelamar yang mau sama Neng teh ada 3 orang. Yang satu namanya si Anas, yang satu namanya si Maun, sedangkan abang nama abang Imron. Apaan ditanya sama abah teh, nama siapa? Anas. Dites, baca surat sesuai dengan namamu. Qul a'udzu birabbin lulus. Nama kamu siapa? Maun. Baca surat, hafal surat sesuai dengan namamu. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, surat Al-Maun. Giliran dia Anas, giliran dia ya
Imron. Imron kan 200 aja. Bingung dia. Emang dasar akalnya banyak, begitu ditanya ngebohong. Siapa nama kamu? Kulhu, Ustaz. PA. Saking pengen diterima, Pak, Imron diganti sama Kulhu. Sing demi Allah, Kulhu. Benar, benar. Baca sesuai dengan namamu. Dati bang Kulhu. Siapa dia bisa? Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Selesai dia, akhirnya dia diterima. Seitu-itunya, sedangkan sholat gerakannya pun yang nggak bisa. Akhirnya ini bininya komplain, bang malu bang sama abah bang, besok mah taraweh, besok mah bang abang ke musola. No nggak bisa, udah bang, pokoknya mah ikutin imam yang ada di musola. Bener nong? Iya. Imam diri abang. Imam nonggeng abang. Imam nyungsep. Akhirnya si Imron berangkat dia ke musola karena takut ngikut sholat taraweh. Pak, bisa diukur kalau orang yang kagak bisa sembahyang pasti ngambil barisan paling belakang, betul? Karena kalau di depan salahnya dia ketahuan namanya belakang, di tengah pun begitu. Akhirnya dia sholat taraweh ngambil barisan yang paling belakang. Tahu sendiri kalau sholat taraweh di barisan belakang itu tebu nyampunya sama berkelek mulu. Bang si Ubin, si Joaki, ya, si Mamat, si Rizky, si Patek, nyung pada bercanda mulu. Nyong aminnya kuat. Dolin belum selesai udah dipapagin pakai alat blangwir. Wiril maghdubi alaihim wala amin. Tuh yang pada begitu. Begitu dia sholat paling belakang bu ngikutin dia. Baru tumben dia ngikut sembahyang. Itu ternyata bapak-bapak serebetannya kendor. Begitu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, pas berdiri rakaat pertama Allahu Akbar, ujung kain keinjak. Tanpa ilmu. Allahu Akbar, dia bingung. Sami Allahu liman hamidah, dia angkat, dia putar. Akhirnya apa yang terjadi? Bendol di perut, matung pak di dengkul. Jadi kain sampai liwat dengkul. Begitu dia sujud, rombongannya kelihatan. Al-Mukarramnya kelihatan. Lah ini model si Jaki, si Patek, sama si Rizky, sama si Udin, cetong, sama si Mama, cetong. Pertama yang naungin Mamat. Din. Apa sih mas? Bisnis. Bisnis apa? Ada kurma Arab. Wari kuling kencang buat pasti. Itu mah bukan kurma Arab mat, itu masalah pendeng. Burung yang lain di itu mah pentil mede. Buantem dia ribut masing-masing pengen menang. Hayo kita buktiin, kita sengget. Lah disengget pak. Buatnya nyari lidi. Tahu nggak lidi? Sapu lidi yang buka tuh nyapuin lantar kan tajam bener tuh. Cabut sana. Pas begitu dia lagi sujud, disodok. Pas disodok, dia ngerjet, rasa sakit, dia mikir, sholat ada sodokannya begini. Kata bini gua, sholat kudu ngikutin orang yang di musola. Kalau gua disodok berarti gua nyodok lagi dong. Lah akhirnya apa? Dia nyodok yang depan. Yang depan
Ya sama-sama pemula sholatnya rupanya. Akhirnya nyodok lagi yang depan sampai ke imam disodok. Imam kaget, ngerajet, ngedupat yang belakang buka kayaknya. Katanya makmum yang paling depan palanya kejejak deh. Imam nih ngejejak begini nih, berarti ini sholat keluaran baru. Berarti kalau imam jejak, gue jejak lagi dong. Kacau sholat gara-gara anak muda model Imron tidak ada ilmunya. What can you do, Bray? Apa yang bisa kalian lakukan tanpa ilmu? Betul? Man arada dunya fa'alaiha bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Kalau kau ingin sukses hidup di dunia, raih dengan ilmu. Sukses di akhirat, kata kuncinya ilmu. Sukses dua-duanya berarti raih dengan ilmu. Maka simpulan buat adik-adik saya, yuk perkaya diri kita dengan ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Rajin-rajin belajar, tinggalkan pacaran. Jadi mulai sekarang yang pada punya pacar, putus-putusin. Yang begitu kan cuma nanam sifat-sifat atau apa ya, karakter halu-halu yang begitu teh, hayalan ini itu untuk adik-adik anak-anak muda. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, terkait dengan sauri tauladan akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Nabi itu multi talenta. Nabi itu dimanapun pada ranah apapun dalam kehidupan pasti is the best. Akhlaknya khuluqul azim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merujuk, memberikan rujukan kepada kita sebagai manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh pada Rasulullah itu ada akhlak contoh yang baik, akhlak yang agung. Maka di setiap ranah apapun, saya katakan status sosial apapun yang kita miliki, Rasulullah itu patut dan cocok untuk dijadikan contoh. Rasulullah sebagai seorang pimpinan, ternyata Rasulullah sangat adil dan bijaksana. Dan perlu diketahui, baginda Rasul seorang presiden sangat dekat terhadap fakir dan miskin, Pak. Ini yang jarang. Umumnya, mohon maaf, pimpinan-pimpinan kita itu yang didekati orang-orang kaya, kan begitu? Kenapa? Karena barter, masing-masing punya kebutuhan. Kalau nanti ada kepentingan, diharapkan tuh orang kaya bisa ngasih modal, sehingga dengan demikian berarti ada kontrak, ada kongkolingkong antara satu dengan yang lain. Kalau sudah seperti ini, mimpi untuk bersikap adil, Pak. Betul. Ayo macem-macem sama gua, lu mau calon lagi besok ke gua modalin, gua mau menang lu. Bisa apa? Rasulullah nggak ada kepentingan itu. Makanya Rasulullah sebagai seorang pimpinan, saya katakan, dekat dengan orang miskin dan tidak mendekati orang-orang kaya. Kalau ada sahabat-sahabat yang kaya, model Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka yang mendekati Rasulullah sebagai pimpinan, bukan Rasulullah yang mendekati mereka. Baca sejarahnya. Ini ibu-ibu ngapa pada diam? Saya sebenarnya keras begini bukan marah, ini teh hawa lapar. Kemanapun baginda Rasulullah berangkat, mau muibah, mau perang, mau berdagang, senantiasa yang dikumpulkan adalah fakir miskin dan anak-anak yatim. Walaupun tidak seberapa, mereka tuh dikasih tip, dikasih uang sebagai bentuk sedekah bantuan dari Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian minta doa terhadap mereka, fuqara dan masakin. Ini menunjukkan hadza yadullu karimul fuqara wal masakin. Ini menunjukkan bahwa fakir dan miskin adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya kan terbalik.
Allah muliakan tapi dihinakan, betul. Rasul punya sahabat namanya Zahir bin Mahram. Zahir itu Pak budak hitam. Maaf kalau kata orang sini, mungkin orang kita hitam, miskin, hidup, nyengir, nyusahin lagi. Ini Rasulullah dekat benar dengan beliau tuh setiap hari. Itu Zahir teh Pak, itu Zahir ibu bapak, itu kerjaannya dagang minyak wangi yang tidak seberapa, nggak banyak, cuman belasan jumlahnya, ngegelar panih pada ke Mekah. Ya udah pada ke Mekah banyak tuh kan, di depan-depan Masjid Nabawi, di depan-depan Masjid Haram, itu kan banyak yang ngegelar tuh kan. Itu para imigran itu kan modelnya kayak begitu. Zahir itu budak hitam itu jualan, miskin ya, jualan minyak wangi yang hanya beberapa gelas aja itu. Botolnya itu. Setiap dia mau berangkat dagang, ini Zahir selalu mampir ke rumah baginda Rasul ngasih minyak. Kenapa? Karena kalau dia memberikan minyak, walaupun peles kecil, walaupun tidak seberapa, pasti baginda Rasulullah itu memberikan imbalan yang cukup besar terhadap Zahir itu. Maka Rasulullah sering kehabisan duit karena terlalu banyak sedekah. Satu ketika ternyata tidak ada baginda Rasul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ada siapa istrinya? Wahai Ummul Mukminin Aisyah, Rasul ada nggak? Nggak ada. Di mana? Masjid, belum pulang. Biasanya asal kesiangan begini nih, banyak yang nanya di masjid. Ya dah kalau begitu mah saya berangkat ya dagang. Iya. Nanti disampaikan sama Rasulullah salamnya. Iya. Berangkat dia dagang, nggak lama Rasulullah sampai, kemudian disampaikan tuh salam itu dari istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasul, tadi Zahir kesini, berhubung kau nggak ada, ya akhirnya dia nggak menemui engkau dan dia langsung berangkat dagang di pasar Madinah. Emang tempatnya di situ, kiosnya bukan kios sih, pelataran biasa kaki lima. Itu Rasulullah mendengar itu langsung nggak ketang lagi. Ibu ngerti ketang? Pinter berarti orang sini. Nggak ketang lagi, Pak, nggak ngasuh lagi, padahal setiap hari ketemu. Rasa sayang, rasa hormat kepada Zahir. Akhirnya dia lari, dia samperin tuh Zahir. Ternyata dari kejauhan Zahir sudah menjajakan dagangannya, Pak. Ini apa namanya, seperti pakaian ihram, jadi telanjang nih, ininya kelihatan nih punggungnya dari jauh sampai relep ini, ya hitam kena matahari. Itu Rasulullah kali merasa jijik? Tidak. Ketemu Zahir langsung dari belakang, kemudian dia bekap kulit yang hitam bersentuhan dengan kulit Rasulullah yang mulia. Digodain, dicandain, ditekep ini matanya, ditekep kemudian dipegangin kepalanya, dicandain. Coba kurang bagaimana? Rasulullah orang kaya pejabat, tetapi begitu akrabnya dengan orang-orang susah. Model kayak Zahir bin Mahram ini. Sambil dia teriak-teriak, Bang, ini dicandain, ayuhan nas, alisaril hadal abad, ayuhan nas, alisaril hadal abad. Wahai manusia, siapa yang mau beli budak ini? Wahai manusia, siapa yang mau beli budak ini? Ini Zahir udah kesana kemari karena dipegangin sama Rasulullah, dicandain. Ya Allah, apa sih ini ngontal banget nih, sengak bener nih. Begitu dibuka tangannya, ternyata orang yang lewat di depan itu pada ketawa. Wah, ini berarti dicandain. Begitu dilepas, Pak, tangan baginda Rasulullah itu dari Zahir, Zahir mengungak tuh, Pak, kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah berpelukan. Ini model pimpinan orang mulia, begitu dekatnya terhadap orang-orang miskin. Mudah-mudahan kita punya pimpinan begitu. Doraka, pimpinan yang nggak deket, nggak perhatian sama orang miskin.